Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah seberapa batas aman ya, berapa batas aman minuman manis dalam sehari ya. Nah, sobat sekalian, jadi kita ketahui ya, dari sekian minuman ya, termasuk juga makanan, ada juga ya kandungan manis atau gula yang terkandung dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Dan ini memang perlu ya adanya evaluasi ya, supaya apa? Karena kita ketahui ada batas-batas aman ya. Kalau kita melewati batas aman itu tentu saja akan mengakibatkan akibat yang buruk bagi kesehatan, dan akan muncul penyakit yang kita ketahui gitu ya, yang sering kita bahas ya. Dan banyak ya versi tentang berapa sebenarnya batas aman ya kalau kita itu makan ataupun minuman yang manis dalam sehari gitu ya. Ada yang dalam kondisi tinggi atau rendah ya, makanya kita bahas kali ini ya. Nah, kalau kita melihat berbagai macam variasi minuman ya, kita ketahui ya, kita bisa lihat ataupun kita bisa temui di warung ataupun minimarket gitu ya. Dan makanan minuman manis itu, minuman itu rasanya semuanya itu memberikan variasi ya. Dari segi warna ada merah, biru, kuning, oranye gitu ya. Kemudian dan mayoritas ya itu apa namanya, rasanya manis gitu ya. Ada yang ketika kita itu mencicipi minuman itu rasanya manis banget gitu ya. Ada yang sedang, ada yang apa namanya, biasa-biasa saja, ada juga yang less sugar gitu ya, atau yang tulisannya itu less sugar. Dan ini memang biasa ya, perusahaan itu membuat seperti itu ya untuk kelompok masyarakat yang memang benar-benar ingin mengurangi jumlah gula ya. Tetapi kita ketahui less sugar itu tidak otomatis bebas dari gula gitu ya. Kalau kita merasakan makanan atau minuman yang less sugar itu, kalau kita dapatkan atau kita rasakan masih ada rasa manisnya gitu ya. Kalaupun benar-benar tidak ada, diganti dengan pemanis buatan ataupun sukrosa. Nah, ini juga permasalahan ya. Jadi memang kalau pengen benar-benar sehat, memang harus benar-benar minum minuman mineral ya, air putih ya. Nah, kalau kita melihat cerita dari Ronaldo itu ya, masih ingat beberapa bulan yang lalu ya, ataupun setahun yang lalu kalau nggak salah, itu Ronaldo dalam proses pola hidup sehatnya juga, Cristiano Ronaldo itu sehat ya. Artinya untuk masalah minuman ya tidak tidak lagi mengkompromikan dengan minuman yang mengandung gula tinggi gitu ya. Dan pada saat sesi wawancara kan dia ada produk sponsor, yaitu ya dalam tanda kutip ya minuman soda, langsung dialihkan ya, diganti dengan minuman bawaannya, yaitu minuman air mineral. Artinya yang lebih sehat ini daripada yang itu ya. Dan itu langsung viral dan diikuti oleh banyakkan teman sejawatnya, yaitu sama-sama pesepak bola. Dan juga anehnya ya, itu juga viral di Indonesia, di negeri ini, dan di negara-negeri yang lain gitu ya. Dan setelah itu ya efeknya sangat luar biasa ya. Nah, ini memang hanya menggeser ya minuman bersoda ya, karbonasi tinggi yang bersoda, tentu saja mengandung gula yang tinggi, itu langsung membuat nilai sahamnya itu langsung anjlok. Nah, ini tentu saja tidak sembarang orang yang menggeser ya. Kalau kita yang menggeser, tentu saja tidak akan berpengaruh apa-apa. Tetapi kita lihat yang menggeser adalah bintang dunia, yaitu Cristiano Ronaldo, yang kalau kita melihat jumlah follower Instagramnya itu tertinggi di dunia ya, sampai ratusan juta kalau nggak salah. Nah, kembali kepada bagaimana kita menentukan batas aman rasa manis ya. Kita ketahui ya,
sebenarnya gula ya tidak hanya ada di minuman, tetapi juga ada di makanan seperti nasi, buah, bahkan makanan lain, dan jumlahnya itu berbeda-beda ya. Kata ini yang kita ketahui ya. Jadi nasi itu sebenarnya kalau kita ingin aman dari gula harus mengurangi juga nasi gitu ya. Nah, kadar gula yang sudah masuk itu pasti ya, yang paling pasti adalah camilan makanan manis dan juga minuman manis ya. Nah, kalau ingin cara paling mudah ya untuk mengurangi asupan gula ya adalah dengan menerapkan batas aman minuman manis dalam sehari-hari gitu ya. Jadi kita bisa mengurangi minuman yang biasa kita konsumsi, yaitu minuman kemasan seperti kopi tren ya, minuman kopi yang ngetren ya, ataupun minuman bersoda dan minuman kemasan lain. Nah, kalau kita melihat berapa idealnya, ini banyak versi ya. Kalau dari FDA, Food and Drug Administration, itu mengatakan bahwa konsumsi gula tambahan itu tidak boleh melebihi 10% dari asupan kalori setiap hari. Nah, kalau kalori kita 2000 berarti 10%-nya seperti 52 gitu ya, atau 12 sendok teh. Itu memang idealnya yang batas yang bisa kita nikmati harian. Nah, ini beda kalau penilaian dari AHA atau American Heart Association AHA dan WHO World Health Organization yang menyarankan jumlah tambahan gula itu lebih rendah ya, 25 gram atau 6 sendok teh ya. Yang tadi itu batasnya 12 sendok teh per hari, sekarang WHO menyarankan 6 sendok teh ya. Jadi 52 gram dengan 12 sendok teh. WHO menyarankan 25 gram atau 6 sendok teh ya. Kalau Kementerian Kesehatan itu malah lebih rendah lagi, yaitu 54 gram itu setara dengan 4 sendok makan gula dalam sehari. Jadi itu ya sobat sekalian, kita harus benar-benar, dan laki-laki dan perempuan itu sama ya, kita harus jumlah yang harus batas aman itu sama sebenarnya. Dan kalau kita melihat minuman yang ada mayoritas di pasaran ya, kita tentu saja dengan batas minimal, misalnya ada yang 4 sendok teh per hari dan lain sebagainya. Tentu saja yang paling aman kita harus benar mulai dari sekarang mengurangi, karena resiko yang ada tentu saja sangat berbahaya, misalnya diabetes gitu ya, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Dan jangan percaya terkait adanya minuman kemasan low sugar ya, karena minuman low sugar itu ya kemasan gulanya diganti oleh sukrosa gitu ya. Nah, tentu saja selain kita mengurangi, hal yang juga saya rekomendasikan terus adalah konsumsi produk kesehatan, yaitu propolis ya. Propolis ini adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa untuk juga ya mengatasi atau menjaga stamina, kemudian imunitas, dan juga mengatasi diabetes gitu ya. Nah, propolis yang saya rekomendasikan yaitu propolis Turkish, propolis Turkiya ya. Ini adalah produk premium ya, karena sudah memakai nanoteknologi ya. Kita ketahui nanoteknologi manfaatnya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya sendiri ya, selain untuk membantu penyakit medis, juga bisa untuk penyakit non medis ya, untuk kolesterol ya, diabetes ya, stroke ya, luka ringan, emah, kanker ya, kemudian juga paru-paru ya, diabetes dan lain sebagainya ya. Kemudian yang juga saya rekomendasikan untuk nutrisi otak, yaitu yang biru, yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya, kemudian dapat meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, kepala pening ya, stres ya, kemudian meningkatkan kecerdasan anak pada remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran gitu ya, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Nah, keunggulannya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM dan INEA ya, International Nano Entrepreneur Association ya. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali ya, pagi dan malam ya. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga stamina, imunitas tubuh ya, termasuk juga kondisi kadar gula kita jangan sampai berlebih ya, dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.